Halo para viewers, selamat datang di XY Stories. Apa yang ada di pikiran kalian jika mendengar tempat misterius? Mungkin aja segitiga bermuda kan? Cuma itu mah udah sering ya kita dengar. Yang akan kita bahas kali ini bisa dibilang tempat misterius kedua setelah segitiga bermuda. Namanya Zona del Silencio. Zona del Silencio adalah sebuah gurun hening di Durango, Meksiko bagian utara. Dalam bahasa Spanyol, Zona del Silencio berarti zona diam atau senyap. Jadi, mengapa daerah ini disebut misterius? Langsung aja, inilah beberapa misteri yang ada di Zona del Silencio. Tidak adanya gelombang radio. Jadi begini ceritanya. Francisco Sarabia adalah orang pertama yang datang ke Zona del Silencio. Pada tahun 1930, Francisco terbang melewati Zona del Silencio. Dan anehnya peralatan radio yang dia gunakan tidak berfungsi sama sekali. Setelah itu akhirnya dia pun turun di daerah tersebut untuk mengecek peralatan radionya. Namun pas dicek ternyata tidak ada kerusakan sama sekali. Francisco Sarabia bukanlah pilot amatiran. Bahkan dia pernah memecahkan rekor terbang dari kota Meksiko ke New York, Amerika Serikat hanya dalam waktu 10 jam 43 menit di tahun 1939. Rudal yang meleset dari target. Pada tanggal 2 Juli 1970 ada kejadian unik yang menghebohkan Angkatan Udara AS. Saat itu, Angkatan Udara Amerika Serikat sedang melakukan uji coba peluncuran rudal Athena di daerah Green River, Utah. Rudal tersebut ditargetkan jatuh di wilayah White Sands, New Mexico. Tapi anehnya, rudal itu melenceng sejauh 520 km dari target yang sudah ditentukan. Gila, jauh banget gak tuh? Rudal itu pun malah jatuh di Zona del Silencio. Tapi rudal ini tidak hanya sekali melenceng dari jalurnya. Rudal lainnya jatuh di wilayah Monticello, Utah. Namun itu masih dianggap normal karena tidak terlalu jauh. Pihak AS berteori kejadian aneh ini disebabkan karena anomali atau keanehan gelombang magnet di atmosfer yang mengganggu transmisi radio, sehingga jarum kompas pun jadi berputar tidak terkendali. Makanya tuh rudalnya sering melenceng. Penampakan UFO. Nah ini nih yang paling menarik. Bagi para pencari UFO, masyarakat sekitar mengatakan katanya mereka sering melihat penampakan UFO. Katanya mereka melihat penampakan bola api terbang lah, cahaya yang berubah warna, serta benda terbang yang melayang dengan kecepatan tinggi. Cuma kejadian ini belum pasti guys, karena belum ada bukti. Bahkan ada yang berpendapat penampakan UFO itu cuma akal-akalan warga sekitar untuk menarik wisatawan lokal. Kalau kalian percaya nggak tuh? Bertemu dengan makhluk asing. Pada tanggal 13 Oktober 1975 ada seseorang yang bernama Ernesto dan Josefina Diaz. Pada saat itu mereka sedang mencari fosil di tempat tersebut. Lagi seneng-senengnya nyari fosil, tiba-tiba badai hujan datang. Lalu mereka cepat-cepat pergi ke mobil dong. Mereka berkendara dengan sangat cepat, tapi sayangnya mereka terjebak banjir bandang. Dan akhirnya mobil mereka pun tidak dapat bergerak. Setelah itu tiba-tiba dua orang pria misterius datang. Mereka membantu Ernesto dan Josefina untuk keluar dari banjir bandang tersebut dengan cara mendorongnya. Dan dua orang pria misterius itu pun berhasil menolongnya. Lalu Ernesto pun keluar dari mobil untuk mengucapkan terima kasih karena telah menolongnya. Tapi anehnya, saat Ernesto keluar dari mobil, dia tidak melihat siapa-siapa. Dua orang pria misterius yang tadi menolongnya tiba-tiba hilang entah kemana. Dan akhirnya mereka pun cepat-cepat pergi dari tempat tersebut guys. Tapi guys, walaupun tempat ini terkenal misterius, tempat ini dibuka untuk umum. Jadi siapapun bebas datang ke sini.
Dan jika kalian datang ke sana, kalian akan menemukan flora dan fauna yang sangat unik. Contohnya aja kura-kura gurun bernama bolson yang tumbuh di luar batas wajar. Dan juga ada kaktus nopal noyotio yang memiliki warna ungu. Jadi guys, kalian tertarik gak buat pergi ke sana? Beritahu saya di kolom komentar ya. Oke, see you in next video. Bye bye.